Dalam imajinasi Cheryl, di tengah hutan mawar berduri, Amy putus asa. Teriakannya memecah kesunyian. Apakah ada orang di sana? Tolong, tolong saya! Dari dalam kegelapan, sosok-sosok dengan senyum licik mendekat. Salah satu dari mereka mengejek, "Hahaha, siapa yang akan datang menyelamatkanmu saat kita berada jauh di dalam gunung seperti ini? Seandainya kau menerima perasaan kami, ini tidak akan terjadi." Sebelum kata-kata mereka selesai, sesosok bayangan tiba-tiba melesat, melayangkan tendangan kuat ke salah satu dari mereka. Kerumunan orang itu terkejut, tidak sempat bereaksi. "Siapa? Siapa itu?" Salah satu tergagap. Tepat saat itu, ringkikan keras bergema. Seekor kuda putih yang agung, entah dari mana muncul, melompat di antara bunga mawar. Keindahannya memancarkan cahaya terang yang membuat kerumunan orang jahat itu mundur ketakutan. "Di belakang kita!" teriak salah satu dari mereka dengan ngeri, tetapi sudah terlambat. Dari punggung kuda, Shirone melompat, melancarkan tendangan menyapu yang kuat, menghempaskan semua orang yang terpana. Dahan mawar berduri gelap menjulur, mengikat erat Amy. Ia menatap terkejut pada sosok tinggi berbalut jubah merah yang berdiri di depannya. Tergagap, "Kau adalah..." Seketika, seorang pemuda berambut pirang yang tampan muncul, dengan mudah mematahkan lilitan duri yang tajam. Dengan senyum cerah dan percaya diri, ia menyatakan, "Aku datang ke sini, Amy." Saat duri-duri itu hancur berkeping, ia menerjang dan menopang tubuh mungil Amy yang jatuh. Ia menggendongnya ala putri di tengah langit bunga putih yang romantis. "Shirone," panggilnya pelan. "Amy," balasnya dengan suara hangat dan dalam. Mereka saling menatap dalam, seluruh ruangan seolah bergemerlapan dan membeku dalam momen manis itu. Kembali ke kenyataan, di auditorium yang ramai, sekelompok siswi berkumpul, mata mereka berbinar cerah, berteriak kegirangan. "Tidak mungkin, benarkah? Romantis sekali!" Berdiri di tengah kerumunan, Cheryl dengan semangat menceritakan kisah itu dengan wajah penuh kebanggaan. Ia mengangkat satu jari dengan tegas. "Tentu saja, semua itu benar. Aku menyaksikannya sendiri dengan mata kepalaku." Namun, bayangan gelap yang marah menyelimutinya dari belakang. Wajah Amy menjadi gelap. Ia menggertakkan gigi dan menggumamkan setiap kata. "Cheryl, kau sedang menyebarkan rumor omong kosong apa?" Berita tentang hubungan antara Dewi Alpies Amy Karmis dan siswa baru Shirone Aryan telah mengguncang seluruh akademi. Papan pengumuman resmi sekolah kini tertutup oleh segudang berita gosip dan obrolan yang ditempelkan dengan tergesa-gesa. Di samping judul-judul sensasional seperti "Amy mengakui berkencan dengan siswa baru" atau "Kisah cinta mekar sejak kecil", terdapat tulisan coret-coretan penuh amarah. "Bohong, omong kosong." Bahkan, ada yang sampai menggambar keduanya berciuman dengan mesra. Suasana di halaman sekolah juga tak kalah ramai. Sekelompok siswi berkumpul, menutupi mulut mereka sambil berteriak kegirangan. Mata mereka tak bisa menyembunyikan rasa cemburu. Di sudut lain, beberapa siswa laki-laki berjalan lesu. Wajah mereka murung dan putus asa. Berjalan di tengah badai lumor, Amy melangkah dengan wajah penuh aura membunuh. Kedua tangannya mengepal erat. Melihat ekspresi sahabatnya, Cheryl terkekeh menggoda. "Wah, apa aku perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri untuk tahu apa yang terjadi? Kamu sendiri yang bilang kalian berkencan. Kalau begitu, kalian berdua pasti setidaknya sudah berciuman kan?" Mendengar itu, Amy tiba-tiba berhenti, berbalik dengan cepat dan membentak dengan marah. "Cheryl, apa kamu ingin mati? Kamu tidak melihat apa-apa." "Ayolah, pada akhirnya semua baik-baik saja," Cheryl berkata riang kepada sahabatnya. "Berkat ini, para cowok pengganggu itu tidak akan berani mendekatimu lagi." Melipat tangan di depan dada, Amy menghela napas pelan. "Yah, poin itu memang bagus." Beberapa hari yang lalu, pada saat insiden itu terjadi, di kantor guru, Tad menggebrak meja, tempat selembar laporan tergeletak rapi. Ia menatap lekat kedua siswa yang duduk di hadapannya. Suaranya penuh kebingungan dan tak percaya. Kamu bohong kan? Amy yang saya kenal tidak tertarik berkencan dengan siapapun. Benar kan? Dan Shiron bukankah siswa baru?" Berlawanan dengan ekspresi bingung sang profesor, Amy membalas dengan tenang. Nadanya mantap. "Sebenarnya, aku dan Shiron sudah bertemu sejak kecil. Bertemu lagi di akademi sihir seperti ini, kurasa bisa disebut takdir."
Sambil berkata, ia condong ke arah Chiron yang berkeringat deras. Tangannya mengusap lembut helai rambut pirangnya dengan penuh kasih. "Benar kan, Chiron?" Chiron hendak berbisik, "Bagaimana kamu akan menangani akibatnya?" Namun tiba-tiba merasakan tendangan menyakitkan di kakinya di bawah meja yang membuatnya berteriak. Menahan rasa sakit, Chiron memaksakan senyum cerah. "Ya, benar, haha." Menyaksikan interaksi keduanya, Tat hanya bisa tertegun. Ia berpikir dalam hati, jika itu alasannya, maka mudah dimengerti mengapa ia bergegas menyelamatkannya. Lebih baik berpura-pura menjadi kekasih daripada membiarkan masa lalu mereka terbongkar. Kembali ke masa kini, di kafe akademi, Ceriel menjerit kegirangan. "Pantas saja aku merasa aneh dari awal. Ada apa ini? Sungguh, Amy, kamu bodoh sekali, sangat bodoh. Hari ini ada kelas bersama kan? Kamu akan bertemu Chiron. Apakah kamu berencana menemuinya setelah pulang sekolah? Mungkin makan malam bersama, lalu berkencan di perpustakaan misalnya." Amy dengan santai meletakkan gelas airnya di meja. "Kami akan fokus pada pelajaran seperti biasa saja." "Apa? Membosankan sekali." Ceriel cemberut, pipinya menggembung. Melihat ekspresi sahabatnya, Amy tertawa riang. Dalam hati, ia berpikir, ia memiliki segunung pekerjaan yang harus dilakukan, jadi tidak ada waktu untuk menyia-nyiakan untuk berpura-pura pacaran. Ia melirik sejenak ke halaman buku di depannya, senyum tipis dan tulus tanpa sadar tersungging di bibirnya. Belum lagi Chiron, bocah itu juga menjalani kehidupan sekolah yang normal. Ia melakukan semuanya dengan sangat baik. Di area pelatihan komprehensif kelas menengah yang megah, suara jernih bergema, memecah keheningan. "Chirone!" Di aula yang ramai, Chirone berbalik, tersenyum cerah dan melambai. "Halo para senior!" Ceriel berlari mendekat dengan gembira, berceloteh. Hai, bagaimana kabarmu hari ini? Apa kau sudah merindukan Amy?" Chirone hanya bisa tertawa canggung, wajahnya sedikit bingung. "Haha, senior bercanda lagi." Berdiri tepat di belakang, Amy melipat tangan, tatapan tajamnya mengamati setiap gerakannya. "Itu dia, itu poinnya," pikirnya kesal. Dia seharusnya bersyukur aku berpura-pura menjadi kekasihnya, tapi lihat, seolah dia sedang berjalan di atas tali setiap kali berada di dekatku. Merasakan tatapan tajam itu, Chirone tanpa sadar berdeham dengan tegang. Seketika, Amy melangkah maju, memamerkan senyum menawan yang membuat Ceriel di sampingnya terperangah. Dia berkata lembut, "Saat hanya ada kita, kamu bisa bicara lebih santai. Terlalu formal dengan etika senior-junior itu konyol saat kita sudah akrab, apalagi mengingat hubungan kita." Pipi Ceriel memerah karena terkejut. Astaga, ini pertama kalinya aku mendengar Amy mengatakan hal seperti itu. Mungkinkah ini kekuatan cinta dalam legenda? Namun, Chirone hanya tersenyum sopan, menanggapi dengan lembut. "Tidak apa-apa, bagaimanapun, kalian semua tetap senior bagiku." Senyum di bibir Amy seketika membeku. Chiron berbalik dan berkata kepada kedua gadis itu, "Aku pergi dulu, aku harus pergi ke kelas." Ceriel menjawab dengan ceria, "Oh, baiklah, sampai jumpa ya." Namun Amy tidak mengucapkan sepatah kata pun. Begitu Chiron selesai mengucapkan selamat tinggal, dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan pergi, meninggalkan Ceriel berdiri terpaku di belakang. "Amy," Ceriel memanggil dengan ekspresi bingung yang luar biasa. "Apa yang terjadi?" Mengabaikan panggilan temannya, Amy diam-diam mengikuti punggung Chiron yang sedang menaiki tangga yang bermandikan sinar matahari. Di dalam kelas, ketika Chiron baru saja duduk di mejanya, dari suatu sudut ruangan, bisikan-bisikan terdengar, "Bagus untukmu, bagus untukmu." Seorang siswa menyindir, matanya yang dingin menyapu ke arah siswa berambut pirang itu. Apa kau benar-benar ingin pamer? Bahkan di kelas pun kalian bermesraan. Kau bahkan tidak punya keahlian apa-apa. Kau masuk akademi ini hanya karena wajahmu saja. Dua orang lain yang duduk di dekatnya terkikik. Itu karena dia tidak belajar, hanya berkencan saja.
Suara lain terdengar, dia bahkan tidak bisa menggunakan mantra apapun. Mata biru siswa berambut pirang itu memancarkan kilatan tajam. Di bawah meja, tangannya terkepal erat, berusaha menahan amarah yang membara. Bisikan-bisikan itu sudah dimulai sejak 2 hari lalu dan semakin membesar. 2 hari sebelumnya, seluruh akademi telah digemparkan. Sekelompok siswa berdesakan di depan papan pengumuman, tempat selembar kertas tulisan tangan ditempel di atas pengumuman resmi dengan tulisan besar. Dewi Alfeas, Amy Karmis, berkencan dengan siswa baru. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Di dalam kelas B2, suasana tidak juga tenang. Kalian, seorang siswa terengah-engah masuk, suaranya penuh kegembiraan. Sudah dengar beritanya? Berita kakak senior Amy dan siswa baru itu berkencan. Orang lain segera membalas, tentu saja aku sudah dengar. Mereka bilang keduanya sudah mengakuinya tepat di depan para guru. Di sudut kelas, 2 siswa laki-laki saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Tidak mungkin, kakak senior Amy seharusnya milikku, isak salah satu. Temannya menepuk bahu menghibur, orang sepertimu mana ada kesempatan, ayo kita menangis bersama. Sementara itu, sekelompok siswi memiliki reaksi yang berbeda. Seorang gadis duduk santai di meja, menopang dagu dengan melamun. Iri sekali memikirkan 2 siswa yang selalu menjadi pusat perhatian kini menjadi sepasang kekasih. Padahal aku sudah berniat menjaring siswa baru itu. Aku sudah memikirkannya, orang-orang dengan level yang sama harus bersama. Yang lain mengangguk setuju, mungkin memang begitu, kita harus memberinya selamat. Di tengah obrolan ramai, seorang siswi berambut merah muda menunjukkan keraguan, bergumam sendiri. Tapi bukankah ada yang sedikit aneh? Tepat pada saat itu, bayangan seseorang yang tinggi tiba-tiba menutupi cahaya, membuatnya terkejut dan mendongak. Tidak lama kemudian, suasana kelas menjadi riuh saat sekelompok murid berkumpul. "Hah, apa maksudmu?" tanya seseorang dengan bingung. "Aku sedang membicarakan murid baru itu. Lihat ini," jawab murid lain, membanting selembar kertas ke meja kayu. Orang-orang di sekitar langsung mengerumuni. "Ada apa ini? Nilai ujian tengah semester pertama. Apa yang terjadi?" Mata mereka tertuju pada kertas itu, dan keterkejutan tampak jelas di wajah setiap orang. Kertas hasil ujian itu dengan jelas menyatakan, Shirone berada di posisi paling bawah kelas. Semua mata pelajaran nilainya 30, bukankah dia murid terbaik? Seru seseorang dengan penuh keraguan. Suasana tiba-tiba menjadi gelap, tatapan penasaran awal kini berubah menjadi kecurigaan dan penghakiman, mengubah siluet para murid menjadi bayangan hitam pekat yang penuh kedengkian. Sekarang kupikir-pikir, dia tidak tahu cara menggunakan sihir apapun kan? Sebuah suara dingin terdengar di keramaian. Di sudut lain, sekelompok murid lain juga sedang bergosip. Salah satu dari mereka menyeringai sinis. Bagaimana bisa begitu? Nama itu masuk sekolah karena jalur khusus. Bukankah itu sudah sangat jelas? Dia hanya mengandalkan dukungan klan, masuk akademi, lalu mulai menyebarkan rumor bahwa dia jenius. Mungkin dia hanya ingin mencari seorang gadis dengan latar belakang keluarga yang baik. Kata-kata jahat itu menyebar dengan cepat, memicu kobaran amarah. Wah, dunia ini benar-benar tidak adil. Anak orang kaya bisa bermalas-malasan dan masuk akademi hanya untuk mencari pacar, seru orang lain dengan penuh kemarahan. Kau bilang dia bisa masuk ke sini karena koneksi keluarganya. Seorang murid berambut putih menggeram, mengepalkan tangan, matanya menyala-nyala karena amarah. Suara-suara berbisik dan percakapan penuh kemarahan mulai menyebar di kerumunan siswa. Seseorang angkat bicara, menaburkan keraguan. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini terlalu mencurigakan? Kita semua mengerahkan seluruh tenaga demi masa depan kita. Kita tidak akan pernah bisa memaafkannya. Siswa lain yang bersembunyi di balik pilar dengan suara penuh kekesalan. Bagaimana mungkin akademi bisa melakukan hal sekejam ini? Saat Shirone tiba di depan pintu kelas, ia berhenti, merasakan ada yang tidak beres. Ia bertanya-tanya, aneh sekali, tadi jelas-jelas masih ramai dan berisik. Di dalam, suasana benar-benar berbeda.
Ruangan yang luas dengan deretan meja kayu dan rak buku menjulang tinggi diselimuti keheningan yang berat dan dingin. Semua siswa duduk rapi di tempatnya, tetapi tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Masing-masing menundukkan kepala atau melihat ke arah lain, menciptakan jarak yang menakutkan. Suara langkah kaki Shirone bergema di lantai yang mengkilap saat ia perlahan masuk. Ia mendekati meja terdekat, berniat bertanya kepada teman sekelas. Maaf, boleh saya tanya pelajaran selanjutnya?" Namun, begitu ia mengucapkan kata-kata itu, siswa yang duduk di sana diam-diam pergi. Ia tiba-tiba menyadari, ia tidak perlu bertanya mengapa mereka bersikap seperti itu. Dia khawatir, hanya karena dirinya, bahkan Emi pun bisa terseret. Kembali ke masa kini, di aula akademi yang luas, para siswa telah berkumpul per kelas untuk persiapan sesi praktek domain roh. Di tengah kerumunan orang, Shirone berdiri sendiri, tampak agak tersesat dan murung. Ketika sesi latihan dimulai, ruang di sekitar dipenuhi dengan pancaran aura energi yang gemerlap. Domain roh Shirone meledak menjadi cahaya biru kehijauan, menyebar kuat kemana-mana, tanpa sengaja menyentuh domain energi siswa lain. Orang itu segera menunjukkan ketidaknyamanan, berkata dengan marah, "Kenapa dia berlatih di sini? Domain rohnya menyentuh milikku, menjijikkan sekali. Lagi pula, ukurannya tidak perlu sebesar itu." Meskipun ada kata-kata pahit itu, Shirone tetap berdiri di sana, diam dalam domain rohnya yang luas dan cemerlang. Profesor Etela tersenyum ramah saat melihat muridnya. Ia memanggil lembut, "Shirone, bagaimana kabarmu?" Shirone terkejut berbalik, sedikit terkejut melihatnya. "Profesor Etela." Setelah menyapa, ia dengan jujur membagikan kesulitan yang dihadapinya, dengan wajah berpikir keras. "Bentuk transformasi sangat sulit. Setiap kali saya mencoba memindahkan area spiritual keluar dari tubuh, rasanya kesadaran saya juga ikut tertarik." Etela mendengarkan dengan penuh pengertian, senyum masih tersungging di bibirnya. "Perasaan itu wajar saja, Shirone. Area spiritual konvergen milikmu secara alami mengikuti tatanan alami, sehingga akan terfokus ke area kesadaranmu. Itu tidak cocok dengan bentuk transformasi yang menciptakan area spiritual buatan yang jauh dari diri." Shirone sedikit menunduk, merenung. "Saya mengerti." Etela melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan 4 formasi lain milikmu?" Shirone mengangkat tangan ke dagu, wajahnya sedikit ragu saat berpikir. "Bentuk-bentuk lain, saya rasa tidak ada masalah." "Bagus sekali," kata Etela, matanya berbinar tertarik. "Jadi, apakah kamu ingin mencoba berlatih di area visual?" Shirone terkejut dengan tawaran tak terduga itu, matanya membelalak. "Apa, sekarang juga?" Seolah menjawab pertanyaannya, sebuah ruang sihir raksasa berwarna ungu yang misterius muncul, energi bergejolak kuat. Para siswa telah berdiri membentuk barisan panjang, diam dan fokus, siap menghadapi tantangan.